Mestinya kan kalau memang benar ini quick win, ya setahun dilaksanakan bagaimana setelah setahun dinilai ya, dinilai dalam konteks perbandingan antara biaya input, ada outputnya, ada outcome-nya, lalu ada evaluasinya secara umum ya, mestinya begitu buat pembicaraan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidak-tidaknya memang pemerintahan Prabowo ini sudah mengusahakan merealisasi janjinya dalam konteks ini. Nah yang kedua, program pemeriksaan kesehatan gratis. Menarik juga ya, pemeriksaan kesehatan loh, bukan penanganan kesehatan. Ini perlu kita garis bawahi ya, ini meriksanya yang gratis, bukan mengobatinya. Nah dengan demikian, quick win yang semacam apa yang mau dibuat mendorong pertumbuhan ekonomi jika yang terbesar itu tetap saja adalah bunga utang. Dan belanja lain-lain itu juga besar. Dalam 2 hari ini, media massa banyak membicarakan tentang apa yang disebut dengan quick win Prabowo, program prioritas setahun pemerintahan Prabowo nantinya. Pembicaraan terutama sekali berkisar dengan alokasi anggaran setelah ditetapkannya APBN 2025. Bagaimana alokasi terhadap apa yang disebut dengan quick win Prabowo tersebut. Anggarannya ditetapkan sementara ini dan masih mungkin ditambah itu sebesar 121 triliun. Kalau kita lihat beberapa berita, Jawa Post 2 hari yang lalu menyebut Kemenkyu siapkan anggaran program Quick Win Prabowo Gibran 121 triliun di APBN 2025. Ini rincian lengkapnya kata Jawa Post. Ada 7 program, masing-masing dapat berapa. Tirto ID juga membuat berita yang isinya nyaris sama, 7 program Quick Win yang telan dana 121 triliun. Berita 1 juga dengan angle yang hampir sama semua nih angle-nya ya, sudut pandangnya masih 7 program disebutkan, alokasi masing-masing anggaran, lalu ada tambahan-tambahan bahwa ini tanggung jawab kementerian atau lembaga yang mana. Nah, Tempo membuat angle yang sedikit berbeda, ada tambahannya, menyampaikan bahwa Thomas Yuwandono, Wakil Menteri Keuangan, itu memastikan program Quick Win Prabowo ini tidak mengganggu kementerian, maksudnya tidak mengganggu alokasi pada kementerian lain. Jadi tambahan gitu loh sifatnya, kurang lebih begitu penjelasannya. IDN Times, Kompas meng-highlight tambahan 8 triliun ketika dari R menjadi APBN ya, RAPBN menjadi APBN. Jadi berarti waktu masih RAPBN itu 121 kurang 8 masih 113 ya. Setelah dibahas ada tambahan 8 triliun, tambahan tersebut terkait dengan usaha untuk mengatasi, menuntaskan masalah TBC, tuberkulosis penyakit ya, di-highlight oleh Kompas. Kemudian Tempo juga masih memuat berita lain, jadi selain yang tadi, Kontan juga memuat jadi beberapa berita, bahkan ada judul yang cukup menarik, analisis dari redaksinya. Setelah menang cepat, jadi setelah menang cepat itu ada program Quick Win, lalu ada komentar si penulisnya dalam 2-3 paragraf yang terutama sekali saya baca tadi, itu adalah mempertanyakan apakah program Quick Win ini bisa sustainable, berlanjut. Jadi si penulis di Kontan ini itu menekankan pada tidak sekedar quick win, tapi apakah quick win ini akan bisa berlanjut atau akan diteruskan pola-pola semacam itu. Maka channel kami, channel Awali Rizki ini mencoba mengulasnya juga tentang quick win Prabowo. Meskipun saya sebagai ekonom juga dikutip itu oleh Kontan ya, komentar saya terhadap quick win ini. Kira-kira kalau kita sederhanakan, quick win itu adalah 7 program prioritas, program hasil terbaik cepat PHTC. Jadi ini menarik ya. Ada penyebutan quick win, ada penyebutan PHTC, program hasil terbaik cepat. Dahulu di masa-masa awal Presiden SBY kalau tidak salah, Jokowi juga di awal, dan di beberapa pemerintahan daerah seperti gubernur, terutama gubernur provinsi besar ya seperti Jakarta, itu juga analis si kepala daerah yang bersangkutan itu tidak selalu menyebutnya quick win ya, secara narasi ke publik. Presiden juga tidak selalu demikian. Tapi kalau untuk Prabowo ini timnya mengatakan quick win. Tapi dalam beberapa kejadian masa lalu, quick win itu kadang artinya 100 hari ya, lebih 100 hari. Kalau ini saya pelajari dari beberapa pemberitaan dan dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan, itu yang dimaksud setahun. Saya kira
timnya termasuk lebih berhati-hati dibandingkan yang bicara 100 hari. Ini setahun, program prioritas setahun. Karena itu dikaitkan dengan APBN ya selama setahun yang dimulai 1 Januari nanti. Nah, Quick Win sendiri itu juga dikenal sebetulnya dahulu lebih banyak populer ketika dia terkait dengan reformasi birokrasi ya. Jadi tahun 2019 itu sebetulnya pemerintahan Jokowi sempat, bahkan sebelumnya juga sudah ada, mengenalkan reformasi birokrasi itu, lalu ada beberapa quick win dan masing-masing quick win untuk setiap kementerian lembaga itu beda. Nah, itu yang sempat jadi perbincangan ya. Sayangnya kita selalu suka begitu. Ini mungkin juga pembelajaran baik ya. Kita itu harus konsisten, harus persisten. Ya, ini nanti quick win hanya sekarang-sekarang, nanti setelah berjalan setahun tidak ada lagi pembicaraan. Mestinya kan kalau memang benar ini quick win, ya setahun dilaksanakan, bagaimana setelah setahun dinilai dalam konteks sebutlah teknokratis, artinya ada perbandingan antara biaya input, ada outputnya, ada outcome-nya, lalu ada evaluasinya secara umum ya, mestinya begitu buat pembicaraan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlepas dari itu, mari kita lihat apa yang dijelaskan tentang quick win. Itu ada 7 program prioritas setahun ya. Yang pertama itu makan bergizi gratis. Ini perbaikan istilah dari makan siang gratis ketika kampanye, sekarang disebutnya makan bergizi gratis. Nah, alasannya mungkin ya penekanannya adalah pada gratis dan bergizinya, bahwa dia dimakan siang atau sore ya kita nanti mungkin melonggarkan kemungkinan untuk merealisasikan yang sesuai. Dialokasikan 71 triliun. Nah, secara alokasi anggaran masuk ke belanja Badan Gizi Nasional. Jadi Badan Gizi Nasional ini sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, udah ada kepalanya. Ketika waktu RAPBN belum, karena beriringan itu tanggalnya. Nah, waktu pembahasan APBN dipindah ya dari anggaran yang sebelumnya lain-lain itu pindah ke Badan Gizi Nasional sebesar 71 triliun. Makan bergizi gratis ini arahnya adalah kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Menggali lebih jauh ya, jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik yang dimaksud SD, SMP, sampai SD, SMP saja. Terus kalau ditambahkan dengan misalnya berapa banyak. Nah, memang dari hitung-hitungan awal 71 triliun ini kelihatannya kemungkinan belum mengcover keseluruhan. Jadi mungkin ada prioritas. Kalau dia mengcover keseluruhan, maka perorangan menjadi kecil. Setidak-tidaknya memang pemerintahan Prabowo ini sudah mengusahakan merealisasi janjinya dalam konteks ini. Nah, yang kedua, program pemeriksaan kesehatan gratis. Menarik juga ya, pemeriksaan kesehatan loh, bukan penanganan kesehatan. Ini perlu kita garis bawahi ya. Ini meriksanya yang gratis, bukan mengobatinya. Lain lagi nanti urusannya. Ya, dikatakan untuk 52,2 juta orang. Jadi kalau penduduk Indonesia 280 ya berarti ya 1/4, 1/5-nya ya ada kesempatan lah untuk periksa gratis itu, termasuk para pembelajar ekonomi. Ini antara lain, tidak seluruhnya juga, ya tapi tensi, gula darah, dan ronsen, dan juga ada penyakit katastrofik. Ini kita nggak tahu nih teknisnya nanti bagaimana untuk memperoleh fasilitas kita diperiksa gratis melalui prosedur apa, tetapi dipastikan yang menyelenggarakannya Kementerian Kesehatan. Dialokasikan dana 3,2 triliun. Disebut-sebut akan menjangkau 52,2 juta orang. Kalau 52,2 juta dengan 3,2 itu kecil ya, artinya ini pemeriksaan yang tidak seperti kita check up, general check up itu kan nggak mungkin kan, nggak menutup semua. Yang ketiga itu pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Program ini kan dikelola Kemenkes juga. Cuma ya pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, alokasi anggarannya 1,8 triliun. Jadi kalau setahun ya mungkin ya, tapi kecil loh 1,8 triliun kalau membangun rumah sakit yang berkualitas. Apa prosesnya itu nanti setahun satu dulu atau secara merata 2, 3 atau berapa rumah sakit, nanti kita akan kaji lebih jauh. Bahwa ini lebih kepada meningkatkan rumah sakit tipe D menjadi tipe C di beberapa daerah dan memperbaiki sarana dan alat kesehatannya. Tuh, yang keempat, penuntasan TBC ya, penyakit TBC. Nah, ini tambahan nih. Waktu di RAPBN belum ada, di APBN ada 8 triliun. Ini cukup besar, jadi lebih besar daripada yang ketiga tadi, yang cuma 3,2 triliun. TBC lebih besar justru. Kementerian Kesehatan juga bertanggung jawab. Nah, lalu program kelimanya
renovasi sekolah. Nah, ini cukup besar nih dengan anggaran 20 triliun ya. Nah, renovasi sekolah ini sudah merupakan janji kampanye dan memang ini sebetulnya juga sudah tuntutan sekian lama ya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sebetulnya harus perlu digarisbawahi ya, Kementerian Pendidikan ya sudah maupun PUPR sebenarnya sudah selalu ada tiap tahun. Cuma ini diprioritaskan 20 triliun. Nah, yang melakukan tidak hanya Kemendikbudristek tetapi bersama-sama dengan PUPR. Ya, usernya, penggunanya adalah Kemendikbudristek, arahnya lebih kepada mereka yang memberikan informasi, tentu mestinya dengan Dinas Pendidikan di daerah ya. Lalu ada Kementerian Agama, berarti kan menyangkut pesantren kan, sekolah pesantren. Tetapi yang kalau dilihat bersifat umum ini yang akan dialokasikannya lebih banyak lewat PUPR ya, bukan lewat Kemenak atau Kemendikbudristek untuk fisiknya. Kelihatannya begitu, tapi ini yang namanya juga masih penjelasan umum. Nanti kita akan telisik ketika ada yang namanya DIPA. Jadi dari RAPBN jadi APBN, nanti ada DIPA ya. DIPA itu lebih rinci lagi. Kalau APBN itu undang-undang, DIPA itu nanti peraturan presiden, kita bisa rinci. Lalu lebih rinci lagi kita bisa lihat di program kementerian nantinya. Nah, yang keenam itu ada program sekolah unggulan terintegrasi. Nah, ini kan yang waktu kampanye banyak diutarakan oleh Prabowo, itu 2 triliun. Nah, sama ini juga dengan 3 kementerian tadi juga. Lalu yang terakhir ketujuh itu program lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektar. Ini ya sebutlah ini termasuk yang baru lah, istilahnya yang baru tuh kurang-kurangnya. Lumbung pangan nasional. Jadi ini nanti kita akan lihat apakah ini berkelanjutan. Jadi kalau misalnya setahun ini 7,5 triliun, 15 triliun ya, 7,5 triliun Kementan, 7,5 triliun PUPR. Nah, sementara ditargetkan 80.000 hektar untuk intensifikasi pertanian dan cetak sawah baru 150.000 hektar. Tapi kita nanti dengan ukuran luas sawah dan segala macam itu juga masih belum seberapa. Tapi sekurang-kurangnya janji politiknya sudah mulai coba dipenuhi. Sementara kita kembali dulu ke APBN-nya. Jadi APBN itu ada postur ya. Postur itu adalah gambaran umum. Postur kalau APBN itu terdiri dari gambaran pendapatan, gambaran belanja, kemudian gambaran surplus atau defisit, lalu gambaran bagaimana mengatasi defisit jika dia defisit. 5 item lalu ditambah dengan 1 item yang disebut keseimbangan primer, itu teknis anggaran ya. Ketika diajukan oleh RAPBN, itu ada angka-angkanya, dibahas selama 1,5 bulan, diketok menjadi APBN. Nah, itu kalau seperti di gambar itu terlihat terjadi perubahan target pendapatan. Jadi target pendapatan ditambah dari 2.997 triliun kurang lebih menjadi 3.005 triliun, bertambah 8 triliun lebih sedikit. Nah, belanjanya juga sama, belanjanya juga ditambah sejumlah yang sama. Dengan demikian, defisitnya tetap, kan gitu toh. Ketika pendapatannya ditambah sekitar 8 triliun, belanjanya ditambah 8 triliun, maka defisitnya juga tetap di 16 triliun, kurang lebih begitu. Nah, nanti di belanja itu yang banyak perubahannya. Mengapa? Karena memang sejak diajukan RAPBN itu sudah dikatakan oleh Menteri Keuangan, oleh Ibu Sri Mulyani, dan di pengantar nota keuangan itu, bahwa ada alokasi-alokasi yang ketika pembahasan di APBN nanti bisa dipindah, gitu loh, dialokasikan, digeser. Jadi nggak perlu nambah jumlahnya, tapi geser angkanya. Nah, begitu juga nanti di DIPA ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pelantikan ternyata benar seperti rumor, ada tambahan-tambahan kementerian lembaga yang baru, itu berarti kan harus ada alokasi itu. Nah, itu sudah dicadangkan oleh RAPBN. Kebanyakan cadangan itu, hampir seluruhnya bahkan ditaruh di namanya belanja lain-lain. Nah, ini pada waktu APBN sudah digeser nih, belanja lain-lainnya sudah digeser. Ya sekitar 170 triliun, masih bisa digeser lagi mungkin sekitar 200 triliun atau ya serang lebih begitu. Sehingga kemungkinan nambah kementerian memang dari sisi alokasi anggaran memang ada, karena kelihatannya begitu. Itu tadi semacam penjelasan umum tentang quick win ya, yang sifatnya netral ya. Saya menjelaskan ya begitulah informasi tentang quick win. Tapi kalau kita menganalisis ya, mengassessment, itu pertama kita melihat bahwa isu quick win ini adalah isu belanja gitu, isu pengeluaran. Bukan isu pendapatan ya. Jadi pendapatan tidak ada dibicarakan di quick win. Nah, ini kritik pertama saya.
ya bagaimana pemerintahan baru ini quick win tidak menyertakan soal bagaimana mereka mengelola pendapatan. Karena salah satu kritik yang mendasar selama 10 tahun era Jokowi, itu pendapatan tidak bisa meningkat secara memadai. Meningkat dengan laju yang sangat pelan, sehingga tidak bisa menutupi belanja yang meningkat lebih cepat. Jadi mestinya quick win-nya juga ada dong. Ya quick win apa nih pemerintah untuk menaikkan belanja? Dan bukan soal quick win-nya saja, informasi tentang rencana pemerintah atau upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan itu kan bisa kita komentari nih. Bisa kita ini kalau misalnya rencananya mau naik pajak, pajak yang mana? Apa mau memastikan penerapan 12%? Atau malah sekarang ada isu 15% kan? Itu yang mana gitu. Tapi karena tidak dinyatakan dengan cara jelas sebagai quick win, kita mau mengomentari juga sulit ya. Jadi kritik pertama, tidak ada quick win tentang pendapatan. Yang kedua, setelah ada pendapatan ada belanja, kan ada pembiayaan. Kan karena defisit. Ini karena pendapatannya tidak banyak dibicarakan, belanjanya dibicarakan, dan tampak defisitnya besar, cukup besar, 616 triliun. Kalau di PDB kan, asumsi PDB di 2025, dia mencapai 2,53%. Betul, tidak sampai 3% menurut batas. Tapi ini pemerintahan yang memulai dengan batas yang mendekati batas defisit. Di masa-masa lalu, ketika Jokowi memulai itu di bawah 2. Ketika SBY memulai di bawah 2, 1, berapa 2, hampir 2 kurang sedikit. Nah, ini sudah di atas 2,5. Nah, ini kan berarti quick win tentang pembiayaan itu mesti juga diutarakan. Misalnya kan ada utang tuh. Nah, mencari utangnya seperti apa? Itu mestinya ada supaya kita bisa ikut menilai apakah ini akan memberatkan di masa depan, apakah cara-cara ini tidak berisiko dengan situasi yang masih tidak stabil di global, apakah risiko financing kita ini akan termanage gitu misalnya. Jadi kritik kita dua itu ya. Nah, tetapi baik kita ulas lagi soal di belanja tadi. Nah, belanja negara itu terbagi menjadi dua ya secara postur APBN. Belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Jadi belanja pemerintah pusat itu dibelanjakan langsung oleh pemerintah. Transfer ke daerah itu duit pusat dikirim ke daerah. Tentu dalam rangka duit pusat ini sumbernya juga ada yang dari daerah. Tapi secara belanja dia dicatat dikirim ke daerah-daerah yang menjalankan ke masuk APBD dulu. Sebagiannya ada earmark namanya. Earmark itu artinya ya dikasih tapi yang ini harus untuk ini ya. Itu namanya earmark ya. Porsinya tuh 1/4. Jadi 3/4 oleh pusat, 1/4 oleh daerah. Mestinya juga jadi pembahasan quick win. Karena kritik berat kepada pemerintahan Jokowi, dia merubah arah anggaran terhadap isu daerah. Yang di era SBY dan bahkan pesan reformasi adalah desentralisasi. Jadi penguatan otonomi daerah, dan penguatan otonomi daerah itu salah satunya adalah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk belanja lebih besar. Oleh SBY itu dilakukan perlahan-lahan dengan meningkat hingga mencapai lebih dari 1/3 anggaran dialokasikan ke daerah. Nah, Jokowi membalik arah reformasi itu. Jadi ini kritik kita yang keras ya dari channel kami. Ini Jokowi secara jelas dan tegas melakukan sentralisasi. Nah, sekarang cuma 1/4. Jadi dibalik arah reformasi itu. 2024 ini hanya 25%-an, 14. Itu adalah yang terendah sejak 2002. Terendah selama 22 tahun porsi untuk daerah. Nah, di APBN 2025 ditambahi sedikit porsinya. Tapi nggak jauh-jauh, jadi 25,47 sama. Maksudnya, dari sisi quick win-nya pemerintah, ini berarti Prabowo masih mau meneruskan desentralisasi ini. Atau mau membalik arah sesuai dengan pesan reformasi. Nah, kita lihat. Yang jelas kita tidak dijelasin. Nah, lalu di belanja pemerintah pusat yang 3/4 dari total belanja 3.621 triliun tadi, bisa dilihat dari 3 sisi, 3 aspek, 3 klasifikasi. Pertama, lihat fungsi. Jadi jangan salah ini ya, pembagian ini bukan ditambahkan, tetapi masing-masing ini cara pandang. Satu, angkanya kan belanja pemerintah pusat itu dari 3.621 itu 2.701 triliun, kurang lebih 75%. Itu bisa dilihat dari sisi fungsi, 11 fungsi. Mengapa demikian? Itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang nomor 17 tahun 2003 bahwa APBN harus diajukan antara lain diklasifikasikan menurut fungsi ya.
Nah, menurut fungsi itu sendiri mengikuti best practices internasional, tapi diadaptasi. 11-nya benar ya mengikuti best practices, tapi cara masukinnya ya menurut saya sih agak suka-suka ini pemerintah. Nanti kita kritik lah. Tapi sementara kita terima dulu. 11, jadi ada pengelompokan itu menggambarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi maksudnya layanan kepada masyarakat itu aspek apa saja. Nah, juga soal mendorong perekonomian dan kesejahteraan. Jadi ada fungsi pelayanan umum, ada fungsi pertahanan, ada fungsi ketertiban dan keamanan, ada perlindungan lingkungan hidup, ada kesehatan, ada pendidikan. Nah, tapi hati-hati ya, di sini fungsi pendidikan beda dengan anggaran pendidikan. Fungsi pendidikan ini khusus belanja pemerintah pusat, sedangkan anggaran pendidikan itu termasuk yang transfer ke daerah, termasuk yang pembiayaan. Di channel ini kita sudah pernah bicarakan itu. Tapi kembali ke sini, itu fungsi. Nah, cuma hati-hati, ada fungsi pelayanan umum, namanya pelayanan umum, tetapi di dalamnya termasuk bayar bunga utang. Nah, karena menganggap bayar bunga utang itu adalah pelayanan umum. Pemerintah membayar bunga utang, yang utangnya itu dulu dan masih dipakai untuk kepentingan umum. Begitu narasinya. Soal kritiknya kita channel ini sudah berkali-kali mengkritik. Kalau dilihat begitu, maka RAPBN berubah menjadi APBN ini yang berubah antara lain memang. Nah, tadi terkait Quick Win tadi, kesehatan, ya kan? Karena banyak kesehatannya tadi. Itu dari 104 triliun di RAPBN menjadi 114. Jadi lumayan lah naik berapa itu? 11 triliun perubahannya. Jadi Quick Win kelihatannya memang banyak menampung itu. Lalu ada pendidikan tadi kan, pendidikan. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah fungsi pendidikan, bukan anggaran pendidikan. Kalau anggaran pendidikannya 700 triliun, lebih 720 mungkin. Itu fungsi pendidikan juga dinaikin. Nah, masuk ya di sini ya. Lalu cara melihat lain dari belanja, tadi belanja lihat dari fungsi pemerintah pusat ya. Ada belanja secara organisasi. Kalau organisasi itu siapa yang belanja? Nah, itu kan kementerian lembaga kan. Kementerian lembaga. Kalau kementerian ada macam-macam toh. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek. Kalau lembaga ya ada DPR, MPR, ada KPU dan seterusnya. Itu ada tadi ada Badan Pangan, itu namanya lembaga. Nah, kalau kita lihat dibagi dua jadinya beberapa, ada yang untuk kementerian lembaga, ada yang tidak untuk kementerian lembaga, tapi non kementerian lembaga. Jadi ini buat pembelajar ekonomi juga bisa mulai membiasakan diri, memahami ya, kalau ada KL itu artinya kementerian lembaga. Kalau non KL itu berarti non kementerian lembaga. Nah, kalau yang non kementerian lembaga itu ya ada pembayaran bunga, ada subsidi, ada transaksi khusus, nanti kita juga lihat transaksi khusus, ada hibah dan belanja lain-lain. Kalau yang kementerian lembaga ya dialokasikan ke Kementerian Kesehatan berapa, Kemendikbudristek berapa. Di masing-masing kementerian itu ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, misalnya begitu. Nah, itu. Nah, yang kita lihat adalah pada tahun 2024, sebenarnya dimulai 2022 ya, 2023 hampir sama, lalu 2024 ini yang non-KL lebih besar, dan 2025 ini unik, jauh lebih besar ya. Meskipun nanti akan bergeser nih, mungkin dengan DIPA nanti yang biru ini akan naik lagi. Yang orange-nya agak turun, tapi tetap saja hasil akhirnya adalah non-KL lebih besar. Nah, maka dari sisi ini kita sudah melihat ciri ini, APBN 2025 ini meneruskan ciri 2024, di mana anggaran untuk non-KL, non-kementerian lembaga itu besar. Non-KL itu dilaksanakan oleh BUN ya, Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan, tapi bukan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, tetapi sebagai bendahara. Ya tadi bayar bunga, bayar subsidi, bayar kompensasi BBM. Secara penamaan saja kita sudah melihat bahwa itu bisa dikatakan jenis belanjanya yang seperti itu. Nah, bisa kita kaitkan dengan soal produktivitas, dengan daya dorong dan sebagainya. Jadi secara sederhana, belanja non-KL yang lebih besar itu menunjukkan belanjanya mesti kalah berkualitas dengan kalau KL-nya lebih besar. Kurang lebih begitu ya. Nah, itu organisasi, kementerian lembaga, dan non-KL. Nah, di antara kementerian lembaga tadi ada jumlah saat ini 86 di APBN 2025. Kalau nanti bertambah kementerian bisa jadi 90, kalau bertambah 4 atau bertambah 5. Nah, yang terbesar sejauh yang diputuskan itu ada 3. Yang paling besar pertama adalah di 2025 ya, adalah Kementerian Pertahanan.
Yang terbesar kedua adalah jadi Polri itu mencapai 120 berapa itu 124 apa 125 triliun ya tuh kan angkanya. Nah, yang PUPR Kementerian Pertahanan itu lebih dari 160 triliun. Sedangkan Kementerian PUPR itu nomor 3. Nah, tetapi kalau kita gambar dalam tahun yang panjang selama era Pak Jokowi itu 2014 sampai dengan 2024 ya. Yang hitam ini Polri, tapi ini porsinya. Kalau ini angkanya. Nah, ini porsi dari seluruh kementerian lembaga. Jadi kan belanja negara itu terdiri dari pusat dan ke daerah. Itu 75%. Dari yang pusat itu dibagi 2, dibelanjakan oleh kementerian lembaga dengan yang non-KL. Nah, dari yang KL itu ada porsinya. Misal Polri itu 1 dari 86, tapi porsinya mencapai 2024 itu Polri mencapai hampir 11%. Kalau 86 dibagi rata kan ya satunya cuma 1,1% kan, ini dapatnya 11%. Jadi kalau kita lihat memang era Jokowi ini ditandai oleh meningkatnya porsi untuk Polri. Kalau Kementerian Pertahanan, nah yang biru ini fluktuatif ya dan relatif stuck. Maksudnya itu sempat rendah tapi kembali lagi di kisaran seperti ketika dimulai 2014, 14,93 sekarang 14,61. Kalau Polri pada waktu memulai 7,62%, setelah jalan dia 10,31%. PUPR ya kita membayangkan ini banyak pembangunan infrastruktur macam-macam. Ini mesti PUPR anggarannya besar. Ya besar tetapi secara porsi ya dia stagnan aja, fluktuatif tapi stagnan nih. Di kisaran 3 berapa ini? 14,9. Rata-ratanya 14%. Dan di 2025 ini, sampai kita bicara ini, dia sangat rendah ya masih. Tapi nanti ada kemungkinan digeser. Jadi PUPR masih rendah ini, masih lebih rendah dari Polri. Kecuali nanti dalam DIPA ini ada alokasi lagi. Tapi menurut saya nggak di PUPR. Jadi ini salah satu catatan kita terhadap Quick Win tadi. Sementara si PUPR tadi kan dibebani ada urusan bangun rumah sakit unggulan, bangun rumah sakit yang memperbaiki dari D ke C, lalu membangun sekolahan. Tapi anggarannya kok malah turun dibandingkan 2024. Nah, jadi dia ditambahi alokasi untuk tertentu, tapi totalnya kurang. Berarti ini kita patut melihat apa yang kemungkinan berkurang, besar kemungkinan yang berkurang adalah untuk perumahan rakyat. Atau yang lain-lain. Nah, di sini juga kalau mau kita bicara IKN, jadi ada isu IKN ditambah 15 triliun, ya potensinya kan di sini. Nah, intinya data ini sementara saya mengkritik bahwa Quick Win itu Pak Thomas mengatakan tidak mengganggu anggaran yang lain, tapi faktanya PUPR itu justru berkurang masih, padahal dia ditambahi. Tentu kementerian lain juga demikian kan. Tadi kan kesehatan banyak banget dapat beban kan baru, tapi ternyata anggaran 2025-nya ini tidak jauh berbeda dengan 2024. Jadi hanya di berapa ini? Sekitar 14-an triliun ya. Jadi yang biru ini. Nah, ini porsinya. 2021 wajar ya ada Covid itu dan 2020 anggarannya tinggi tapi turun. Turun setelah 2022, 23, 24 menurun mulai. Dengan demikian ketika ada soal TBC, soal rumah sakit ya tadi toh, soal layanan kesehatan gratis, tapi alokasi anggarannya ya bertambahnya segitu saja. Ya, bagaimana ini artinya sebetulnya beneran nggak ini ya bahwa kesehatannya akan menjadi prioritas utama? Atau karena memang kesulitan anggaran, nanti kita bahas. Kemudian kita juga melihat di Kemendikbudristek. Benar ini Kemendikbudristek ini dari 2024 kemarin, jadi upaya tadi membangun sekolahan dan memperbaiki itu kelihatannya sudah mulai ya. Dari 2024, tapi yang 2025 dari 2024 itu tipis. Jadi tidak tergambar di sini bahwa ada prioritas pada kesehatan, pada pendidikan gitu loh kurang lebih ya pembicaraan saya ini. Ya prioritas yang disebut tadi, tapi berarti ada yang dikurangi di sana. Oh angkanya naiknya segitu saja. Nah, berarti kan kalau naik sekian, tapi ternyata gesernya totalnya sekian, berarti ada yang dikurangi di Kementerian Kesehatan dan di Kementerian Pendidikan. Bagaimana dengan Kementerian Pertanian tadi, lumbung dan sebagainya. Nah, ini memang menarik nih, Kementerian Pertanian ini mengalami peningkatan yang luar biasa di 2025 ini ya. Tetapi kita juga tidak usah senang dulu, karena senaiknya nih gambarnya itu enak nih, gambarnya naiknya gila nih. Tetapi sebenarnya ini hanya 29 triliun.
Mengapa? Karena Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya benar-benar menurunkan anggaran untuk Kementerian Pertanian. Nah, jadi kita tidak tahu nih bagaimana narasi tahanan pangan sudah berhasil dilakukan, pertanian produksi. Ya gimana orang faktanya Kementerian Pertanian itu turun anggarannya. Nah, Prabowo ini dengan program prioritasnya, dengan quick-winnya naikin. Tetapi kita perlu waktu ini, karena naikinnya ini hanya hampir sama dengan pada waktu Jokowi memulai dahulu. Jadi kita akan lihat nanti kelanjutannya. Apakah pertanian ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo? Kan tadi dari sisi organisasinya, sekarang dari sisi jenisnya. Ternyata belanja terbesar itu masihlah belanja bayar bunga utang, ya. Bunga utang nih 552 triliun. Nah, semula belanja lain-lain besar di era APBN 665. Tapi tadi setelah pembahasan APBN ini digeser, belum ada pergeseran ke sini ya karena belum ada info. Karena memang menurut peraturan APBN itu tidak perlu merinci sampai ke jenis ya. Hanya beri gambaran saja. Waktu di era APBN ada, tapi waktu ditetapkan ini masih diketok dulu secara umum, nanti disusun nota keuangan, disusun DIPA, nanti baru ada informasi tentang jenis. Dengan demikian saya menduga 491 ini nanti akan turun lagi, digeser lagi ke beberapa jenis lain. Itu kemungkinan besar di kisaran masih bisa diambil kurang lebih 100-an ya, 100-150, jadi 3,5 triliun. Tetapi diambil bagaimanapun yang tertinggi adalah belanja bunga utang. Nah, dengan demikian quick win yang semacam apa yang mau dibuat mendorong pertumbuhan ekonomi jika yang terbesar itu tetap saja adalah bunga utang. Dan belanja lain-lain itu juga besar. Ya, jadi belanja lain-lain ini masih dialokasikan besar. Nah, sebagai perbandingan ini belanja modal. Jadi belanja modal yang kita kira dengan narasi menggebu-gebu dari pemerintah bahwa kita bangun ini bangun itu, ternyata belanja modalnya itu ya biasa aja, ya naik ya di beberapa tahun tapi turun lagi. Nah, 2025 ini memang belum nih, nanti kalau dialokasikan mungkin ke sini naiknya. Tetapi bagaimanapun ini fakta bahwa belanja modal itu masih di bawah bunga utang, di bawah belanja barang, di bawah belanja pegawai. Maka kalau dilihat begitu, kita memperoleh gambaran sekarang. Saya lakukan penilaian. Program Quick Win setahun pertama, dahulu pernah disebut 100 hari ya, ini lebih bagus lah dari sisi itu. Itu menurut saya tidak memiliki informasi yang memadai tentang arah kebijakan ekonomi apa sebenarnya yang mau dijalankan Prabowo. Kita masih harus nunggu lagi nih, nunggu RPJMN, nunggu perubahan-perubahan lagi. Harusnya kalau memang Prabowo pemerintahannya mau membuat program-program yang memenuhi janjinya dan melakukan perbaikan-perbaikan mendasar, harus ada mengajukan APBN perubahan ya. Segera, kalau perlu sebelum Maret ya. Jadi boleh itu secara hukum boleh, karena dulu pernah Maret ya di tahun mana SBY dulu itu. Dalam hal ini Prabowo bisa mengajukan APBN perubahan. Karena ini APBN yang ada ini, biarpun sudah melibatkan timnya Prabowo, tetap saja buatannya Jokowi. Dan diputuskan oleh DPR yang sekarang, yang belum baru. Maka Prabowo bisa nih, kalau memang benar ngapain quick win saja. Nggak cukup tuh quick win. Quick win tidak menggambarkan. Kita belum bisa menilai dari quick win itu mau kemana. Maka kalau mau, ada nota keuangan baru, APBN baru, diajukan Januari-Februari ini, paling lambat ditetapkan Maret, nah itu kelihatan. Apakah ada perubahan-perubahan berdasarkan fungsi belanja, berdasarkan transfer ke daerah dan pusat, berdasarkan jenis, prioritasnya mana saja, lalu apa Kementerian Pertanian itu menjadi sesuatu yang luar biasa lagi, dan kita belum naruh tadi ada Kementerian Perindustrian juga. Jangan yang nomor 1, 2, 3 itu bolak-balik gantian tuh, Kementerian Pertahanan dengan Polri misalnya. Mengapa tidak kita berpikir tentang Kementerian Pertanian, kementerian ini ya tidak harus sama dengan mereka, tapi mendekat. Begitu juga dengan kesehatan. Kementerian Kesehatan yang tadi bebannya macam-macam itu juga nggak seberapa. Dan lebih serius lagi adalah Kemendikbudristek. Jadi isu anggaran pendidikan mau dikurangi oleh Sri Mulyani, ya tentu ini bukan Sri Mulyani lagi, nanti terserah menteri berikut. Ya ini berarti kan pendidikan tidak diprioritaskan. Tadi padahal quick win tahun pertama arahnya pendidikan. Kan tidak sejalan nih antara arahnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangannya Jokowi dengan informasi kita tentang arah quick win. Maka itu quick win harus diterjemahkan lebih serius ke APBN baru sebenarnya menurut saya. Jadi intinya quick win ini masih komunikasi politik kalau menurut saya. Bukan arah kebijakan ekonomi. Jadi dia
hanya ingin mengesankan kepada publik, ya itu haknya pemerintah ya, karena memang perlu juga kan. Itu seolah-olah janji politik mau dipenuhi, bukan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan fiskal. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, 7 program tadi yang disajikan, itu yang benar-benar baru hanya 2 tuh. Makan siang gratis dengan lumbung pangan nasional tadi. Nah, makan siang gratis kita no komen dulu lah, karena ini nanti panjang cerita kan. 71 triliun itu kan ada bagian belanja pegawai, ada belanja barang, rapat-rapat, tidak hanya semua jadi makan siangnya kan. Nah, lalu yang lumbung nasional, daerah, dan desa ini dipadukan dengan soal penambahan sawah. Anggarannya cuma 15 triliun, ini harus jadi pembicaraan serius ya. Kecil dalam konteks itu 15 triliun. Dan kalau memang urut-urutannya lumbung dahulu, bukan produksi dulu yang ditingkatkan. Produksi ada kaitannya dengan anggaran Kementerian Pertanian kan. Maka lumbung itu nanti bisa jadi lumbung barang impor kan, jadi kepanjangan tangan Bulog. Ya tentu nggak begitu maksudnya pasti kan. Maka saya juga menilai dari sisi alokasi belanja selain 7 itu as usual, sama dengan sebelumnya. Sama dengan sebelumnya artinya kelemahan sebelumnya diulangi lagi. Belanja yang tidak efektif, belanja yang tidak efisien, ya toh, belanja yang kurang produktif, diulangi sementara. Ditambahi dengan quick win. Akhirnya belanjanya bertambah menjadi 3.621 karena pendapatannya belum bisa digenjot secara rencana, belum bisa apalagi realisasi. Saya kira itu, maka defisitnya jadi gede. Dengan defisit yang gede itu, maka kebutuhan berutangnya jadi besar. Dibutuhkan 776 triliun tahun pertama saja. Ini kebutuhan yang sangat luar biasa besar, hanya kalah dengan tahun 2020 dan 2021 ketika COVID. Nah, pada saat yang bersamaan itu jenis-jenis quick win tadi itu bukanlah program-program yang memiliki daya dorong besar kepada pertumbuhan ekonomi kan. Coba, pelayanan kesehatan gratis, itu kan tidak secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu dalam jangka menengah dan panjang mendorong kalau orang sehat. Tapi jangan lupa loh, itu periksanya bukan ngobatinya. Kemudian pembangunan rumah sakit sebagainya itu bisa, itu akan menambah pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan makan siang gratis ini yang digadang-gadang bisa mendorong UMKM, ekonomi daerah. Ini ada tantangannya. Kalau begitu kan ada upaya desentralisasi di level daerah. Nah, kita sudah membayangkan rumitnya nih, bagaimana alur birokrasi untuk mengatur agar makan siang gratis itu, makan bergizi gratis itu dilaksanakan level daerah. Bagaimana pemeriksaannya, bagaimana quality controlnya. Nah, ini belum kelihatan ya. Kita berharap sih itu bisa diatasi, tapi menurut saya sulit masih. Nanti malah yang terbayang adalah kekurangan beras, impor beras gitu loh. Nah, yang kebayangan jadi begitu. Lalu tadi susu, sudah ada ide nih susu sapi. Susu sapi kita kan impor untuk mencukupi. Ganti dengan susu ikan. Kita masih perlu tahu itu susu ikannya seberapa banyak, bagaimana memproduksinya, dan bagaimana mendistribusikannya. Dan jangan lupa tadi urusan mengkonsumsi itu kan, barang-barang makanan itu tidak gampang itu, penyimpanan dan sebagainya. Nah, maka menurut saya yang tampak dari quick win ini adalah beban yang membutuhkan utang bertambah. Dan di sisi lain dia tidak memperlihatkan potensi mendorong ekonomi dalam waktu dekat. Dan yang lain lagi, apakah mau diterus-teruskan seperti itu? Karena kita belum tahu arahnya nih. Nah, begitu ya. Sebagai penutup, saya tidak mengapresiasi sama sekali soal quick win itu. Menurut saya itu gimmick politik saja. Dan arah APBN 2025 ini masih sama dengan APBN sebelum-sebelumnya. Kalau pemerintahan Prabowo serius untuk memperbaiki kondisi fiskal dan kondisi perekonomian, tahun pertama juga, di bulan-bulan awal juga harus dilakukan APBN perubahan, dan itu bersamaan bersinergi dengan RPJMN yang ditetapkan yang baru dengan arah baru yang lebih menjanjikan dan lebih bisa dilaksanakan.